Dengan tega ibu mertua menyiram kuah rendang ke wajahku tepat di depan keluarga besar saat makan malam. Wanita miskin, kemasi barang-barangmu, karena suamimu akan menalakmu malam ini. Aku segera berlari ke kamar dan sesaat ku buat mertua panik dan syok saat melihat surat dokumen yang aku bawa. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita absen dulu ya. Mbak Putri pengen tahu sahabat-sahabat tercinta ini hadir dari kota mana aja nih? Tulis asal kalian di kolom komentar ya. Biar kita bisa makin akrab dan merasa dekat meski lewat layar. Semoga setiap langkah kalian selalu diberkahi, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin. Yuk, ini dia ceritanya. Pagi di kota kecil itu selalu terasa sama. Hangat, tenang, tapi penuh kesederhanaan yang mengajarkan ketabahan. Di sudut jalan yang tak terlalu ramai, berdirilah sebuah butik mungil bernama Laras Mode, tempat Manda bekerja setiap harinya. Butik itu tidak besar, tapi selalu ramai oleh pelanggan setia. Di sanalah Manda menghabiskan sebagian besar waktunya, menjahit, melipat pakaian, hingga melayani pembeli dengan senyum yang tak pernah hilang dari wajahnya. Manda bukan gadis yang suka menonjol. Penampilannya sederhana, hanya dengan kemeja putih polos dan celana bahan hitam, rambut hitam panjangnya selalu dikuncir rapi. Tapi kesopanan dan tutur katanya membuat semua orang yang mengenalnya merasa nyaman. Ia selalu menyapa pelanggan dengan lembut, tidak pernah mengeluh meski lelah menumpuk. "Terima kasih, Mbak Manda, jahitannya selalu rapi seperti biasa," ucap salah satu pelanggan tetap, seorang ibu muda yang sering memesan baju untuk anaknya. Manda tersenyum lembut. "Sama-sama, Bu Rini. Kalau ada yang kurang pas, nanti bilang saja ya, biar saya perbaiki lagi." Itulah Manda, perempuan yang tidak hanya bekerja dengan tangan, tapi juga dengan hati. Ia tahu benar bagaimana rasanya kehilangan dan berjuang sendirian. Sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan ketika Manda masih remaja, hidupnya berubah total. Ia dibesarkan oleh bibinya, seorang wanita parubaya bernama Bu Darti, yang hidup sederhana dan memiliki kios sayur di pasar. Rumah mereka kecil, berdinding papan dengan halaman sempit di belakang yang ditanami bunga kertas dan cabai. Meski sederhana, rumah itu penuh kehangatan dan doa. Setiap malam, Manda dan bibinya selalu makan bersama, berbincang tentang hari yang telah mereka lalui, lalu menutup hari dengan sholat berjamaah. Namun di balik kesederhanaannya, Manda menyimpan satu hal yang tak diketahui siapapun, sebuah map coklat lusuh yang selalu disimpannya di dalam laci meja riasnya. Isinya dokumen peninggalan orang tuanya yang dulu diberikan oleh pengacara keluarga, tetapi Manda tak pernah berani membuka. Entah kenapa, setiap kali melihat map itu, hatinya bergetar. Seolah ada rahasia besar yang menunggu untuk diungkap, namun belum saatnya. Malam-malam kadang membuat Manda termenung di jendela, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia sering berdoa lirih, "Ya Allah, jika suatu hari aku punya keluarga, semoga mereka hangat dan penuh kasih seperti yang dulu aku rasakan." Ia hanya ingin satu hal dalam hidupnya, memiliki keluarga yang menerima dirinya apa adanya, bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena cinta yang tulus. Hari-hari Manda berjalan seperti biasanya, penuh rutinitas tapi juga ketenangan. Hingga suatu pagi yang tampak biasa-biasa saja, hidupnya perlahan berubah. Butik Laras Mode kedatangan seorang pelanggan pria, tinggi, berkulit bersih, dengan kemeja biru langit dan jam tangan elegan di pergelangan tangan. Pria itu tampak kebingungan melihat deretan pakaian wanita di rak. Ia bolak-balik melihat ukuran, memegang kain, tapi wajahnya seperti tidak yakin dengan pilihannya. "Permisi, ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Manda sopan. Pria itu menoleh, sedikit kaget, lalu tersenyum kikuk. "Oh, iya. Saya mau cari baju buat ibu saya, tapi saya nggak tahu ukuran pastinya. Mungkin Mbak bisa bantu pilih." Manda tersenyum tipis, matanya lembut. Kalau boleh tahu, ibunya lebih suka model yang seperti apa? Formal, atau yang santai untuk di rumah? Mungkin yang bisa dipakai untuk acara keluarga, tapi tetap sopan, jawab pria itu sambil menggaruk tengkuknya. "Kalau begitu, coba yang ini, Pak." Manda mengambilkan satu gaun sederhana berwarna pastel dengan potongan anggun. Modelnya tidak terlalu mencolok, tapi bahannya lembut dan nyaman.
Banyak ibu-ibu suka yang seperti ini. Pria itu tampak terkesima, lalu tersenyum. Kayaknya cocok deh. Oh ya, saya Hendra, katanya sambil mengulurkan tangan. Manda sempat ragu, tapi akhirnya menyambut dengan sopan. Saya Manda, karyawan di sini. Sejak hari itu, entah kebetulan atau tidak, Hendra sering datang ke butik. Kadang hanya untuk mengambil pesanan, kadang berpura-pura mencari hadiah untuk ibunya. Tapi Manda tahu, ada hal lain yang membuat pria itu datang kembali. Bukan pakaian, tapi dirinya. Hendra bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi tatapannya selalu lembut dan penuh perhatian setiap kali menatap Manda. Ia sesekali bercanda kecil, membuat suasana kerja yang biasanya tenang menjadi lebih hidup. Kayaknya Mbak Manda ini terlalu rajin, sampai-sampai senyum aja pakai jadwal, ucap Hendra suatu sore sambil duduk menunggu pesanan dibungkus. Manda menahan tawa kecil. Senyum saya memang tidak dijadwal, Pak. Tapi kalau pelanggan sering datang, jadi lebih mudah tersenyum. Berarti saya harus sering-sering datang nih, balas Hendra cepat, membuat Manda menunduk malu. Percakapan-percakapan ringan itu menjadi kebiasaan baru bagi keduanya. Perlahan, tanpa mereka sadari, keakraban tumbuh, seperti embun yang diam-diam turun di pagi hari tanpa suara. Manda, yang biasanya menjaga jarak dengan laki-laki, mulai merasa nyaman setiap kali Hendra datang. Ada sesuatu pada tatapan matanya, tulus, lembut, dan jujur. Tapi di sisi lain, Manda tahu diri. Ia hanya gadis sederhana, hidup pas-pasan, sementara Hendra terlihat jelas berasal dari keluarga yang mapan. Ia datang dengan mobil bagus, memakai jam tangan mahal, dan selalu rapi seperti orang berpendidikan tinggi. Suatu sore, ketika butik mulai sepi, Hendra kembali datang. Tapi kali ini ia tampak berbeda, lebih serius. Manda sedang menyapu lantai ketika pria itu menghampiri. Manda. Hendra memanggil namanya tanpa sapaan formal seperti biasanya. Manda menghentikan sapu di tangannya. Iya, Pak Hendra. Jangan panggil saya, Pak. Rasanya seperti saya jauh sekali dari kamu. Manda sedikit kaget. Ia hanya diam. Hendra melanjutkan, suaranya dalam. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi setiap kali kesini, saya merasa tenang. Kamu selalu tampak sabar, sederhana, dan tulus. Saya belum pernah bertemu perempuan seperti kamu sebelumnya. Manda memalingkan wajah, jantungnya berdegup lebih cepat. Jangan bercanda, Pak. Maksud saya, Mas Hendra. Saya hanya orang biasa. Hendra tersenyum samar. Kadang yang sederhana justru yang paling berharga. Kamu tahu, saya sering datang bukan karena baju, tapi karena kamu. Kata-kata itu membuat Manda terdiam. Di satu sisi, hatinya bergetar. Tapi di sisi lain, ada suara kecil dalam dirinya yang berkata, jangan berharap terlalu tinggi, Manda. Namun, sejak hari itu, semuanya berubah. Hendra semakin sering datang, bahkan kadang tanpa alasan jelas. Ia membantu mengantar pesanan pelanggan, menunggu sampai Manda selesai bekerja, dan sesekali membawakan makanan untuknya dan bibinya di rumah. Bu Darti sempat curiga, tapi melihat sikap sopan Hendra, ia hanya tersenyum dan berkata, kalau memang niatnya baik, semoga Tuhan memberkahi. Waktu berlalu, hubungan keduanya makin dekat. Tapi Hendra tak pernah menceritakan banyak tentang keluarganya. Ia hanya bilang bahwa ibunya sangat perfeksionis dan punya standar tinggi dalam segala hal. Manda tidak banyak bertanya, ia takut merusak kenyamanan yang sedang mereka bangun. Namun, suatu malam, setelah Hendra pulang dari rumahnya, Manda termenung lama di tepi jendela. Angin malam membawa aroma hujan yang baru berhenti. Ia menggenggam map coklat yang selalu disimpannya. Kalau aku jujur tentang siapa aku sebenarnya, apa dia tetap mau bersamaku? Gumamnya pelan. Ia tak tahu, rahasia masa lalunya bukan sekadar dokumen biasa. Di dalamnya, ada identitas yang bisa mengubah hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Tapi Manda memilih untuk tetap diam. Ia lebih suka menjadi Manda yang sederhana, bukan siapapun yang lain. Beberapa minggu kemudian, Hendra mengajak Manda makan di sebuah kafe kecil. Suasana senja begitu indah, dan Manda merasa gugup. Hendra tampak lebih tenang dari biasanya, tapi sorot matanya penuh arti. Manda,
Aku tahu kita datang dari dunia yang berbeda, ucapnya tiba-tiba. Manda menatapnya, sedikit khawatir. Maksudmu? Aku dari keluarga berada. Ibuku, orangnya keras, dan tidak mudah menerima orang baru. Tapi aku nggak peduli. Manda, aku tahu siapa kamu, dan aku tahu perasaanku nyata. Suara Hendra tegas, tapi lembut. Manda terdiam, hanya menunduk. Aku nggak punya banyak hal untuk dibanggakan selain kerja keras. Aku takut keluargamu nggak akan suka, katanya jujur. Hendra tersenyum. Aku yang akan menghadapi mereka. Yang penting, kamu mau menerima aku dulu. Sore itu, Manda hanya bisa menatap Hendra dengan mata berkaca. Dalam diamnya, ia tahu bahwa perasaan itu tulus. Tapi di sudut hatinya, masih ada ketakutan. Karena hidup tidak semudah cinta yang manis di awal. Dan disitulah segalanya dimulai. Dari butik kecil di sudut kota itu, dari senyum sederhana seorang gadis bernama Manda dan niat tulus seorang pria bernama Hendra, dua dunia yang berbeda perlahan dipertemukan takdir, tanpa mereka tahu bahwa cinta itu kelak akan diuji dengan kehinaan, air mata, dan rahasia besar yang selama ini tersembunyi dalam map coklat di laci kamar Manda. Hari demi hari berlalu dengan cara yang sama, tapi entah sejak kapan, setiap kali pintu butik, laras mode, berbunyi karena bel di atasnya bergerak, jantung Manda selalu berdetak sedikit lebih cepat. Ia tahu siapa yang datang. Sosok tinggi dengan kemeja rapi dan senyum ramah yang selalu muncul di jam-jam tertentu. Hendra. Awalnya, kehadiran pria itu hanyalah salah satu pelanggan yang datang untuk memesan pakaian ibunya. Namun, belakangan ini, alasan itu terasa semakin tipis. Ada sesuatu dalam tatap mata Hendra yang tidak lagi sekadar urusan ukuran kain atau model baju. Suatu siang yang lembab, Hendra kembali muncul sambil membawa sebuah tas kecil. Manda, ini bahan yang waktu itu ibu saya pesan. Bisa dibikinin model yang sama seperti sebelumnya, katanya ramah. Manda mengangguk, menerima tas itu dengan hati-hati. Bisa, Mas. Nanti saya buatkan polanya dulu. Ya, tapi maaf. Mungkin agak lama, karena pesanan lagi banyak. Nggak apa-apa, jawab Hendra sambil menyandarkan tubuh di meja kasir. Saya nggak buru-buru. Lagi pula, saya memang suka lihat kamu kerja. Manda spontan berhenti, matanya membulat kecil. Hah? Mas Hendra ini bisa aja, ujarnya gugup, mencoba menutupi pipinya yang memanas. Hendra tertawa kecil. Serius? Kamu kalau kerja kelihatan fokus banget, kayak nggak ada dunia lain. Manda menunduk, pura-pura sibuk mengambil meteran kain. Kalau nggak fokus, nanti salah potong, Mas. Dan kalau salah potong, nanti saya punya alasan buat datang lagi ke sini, ucap Hendra cepat. Manda mendongak, menatapnya tanpa sadar, dan mereka berdua sempat terdiam sejenak. Waktu seperti berhenti di antara senyum kecil yang muncul di wajah mereka. Itulah awal dari kebersamaan yang tumbuh tanpa mereka sadari. Setiap pertemuan kecil, setiap obrolan ringan di sela kesibukan butik, menumbuhkan sesuatu yang hangat di dada. Hendra mulai hafal kebiasaan Manda, bagaimana ia selalu menguncir rambutnya tinggi saat mulai menjahit, bagaimana ia berhenti sejenak di sore hari hanya untuk menyeruput teh hangat, atau bagaimana ia tak pernah lupa menyapa anak-anak kecil yang lewat di depan butik. Bagi Hendra, Manda bukan perempuan biasa. Ia berbeda. Tidak seperti gadis-gadis di lingkungannya yang selalu bicara tentang tas mahal, arisan, dan mobil baru. Manda punya kesederhanaan yang menenangkan. Ia tidak berpura-pura. Tidak ada basa-basi yang dibuat-buat. Semua yang keluar dari mulutnya terasa jujur. Sore itu, hujan turun deras. Butik mulai sepi. Manda sedang menutup rak ketika suara langkah tergesa masuk ke dalam. Manda. Aduh. Untung belum tutup, suara itu familiar. Manda menoleh dan mendapati Hendra berdiri di depan pintu, tubuhnya sedikit basah karena hujan. Mas Hendra, basah semua, ayo duduk dulu, ujarnya sambil mengambilkan handuk kecil dari meja. Kenapa nggak bawa payung? Hendra terkekeh, menyeka rambutnya. Saya pikir hujannya cuma gerimis. Ternyata kayak disiram dari langit. Manda tersenyum kecil. Tunggu sebentar ya, saya bikinin teh hangat. Beberapa menit kemudian,
2 cangkir teh mengepul di atas meja kecil di pojok butik. Mereka duduk berhadapan, mendengarkan suara hujan yang menari di atap seng. "Enak banget teh buatan kamu," kata Hendra sambil tersenyum. "Beda rasanya." "Teh biasa aja, Mas. Cuma dicampur sedikit jahe biar hangat," jawab Manda. "Mungkin bukan tehnya yang enak," ujar Hendra pelan. "Mungkin karena orang yang bikinnya." Ucapan itu membuat Manda spontan menunduk. Ia tak terbiasa dengan pujian seperti itu, apalagi dari pria seperti Hendra. Dalam diam, Hendra menatap gadis di depannya dengan tatapan lembut yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. Sosok sederhana itu justru membuatnya ingin melindungi, ingin mengenal lebih dalam. Ada kehangatan yang tak pernah ia temukan di rumah mewahnya sendiri. Malam semakin larut, tapi hujan tak kunjung reda. Hendra akhirnya menatap jam tangannya dan berdiri. "Kayaknya saya nggak bisa pulang sekarang. Jalanan banjir di depan." Manda segera berdiri. "Kalau begitu tunggu saja di sini dulu. Nanti saya pinjamkan payung besar." "Rumah Mas jauh, kan?" "Lumayan. Tapi, boleh saya bantu rapikan butik dulu?" tanya Hendra. "Loh, nggak usah, Mas. Nanti tangan halus Mas malah kena jarum." Hendra tertawa. "Saya nggak selemah itu, Manda. Saya dulu pernah bantu ayah di bengkel waktu kecil." "Kok?" Manda akhirnya mengangguk pelan, membiarkan Hendra mengangkat beberapa gulungan kain kerak. Mereka tertawa kecil saat tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan. Sebuah momen kecil yang membuat udara malam itu lebih hangat dari teh yang mereka minum. Di luar, hujan terus mengguyur. Tapi di dalam butik, 2 hati mulai menumbuhkan sesuatu yang pelan-pelan berubah menjadi perasaan. Perasaan yang mereka sendiri belum tahu namanya. Sementara itu, di sebuah rumah besar di pinggir kota, seorang wanita parubaya sedang duduk di ruang tamu mewah. Ibu Ida, dengan rambut disanggul tinggi dan perhiasan mengilap di tangan, sedang menatap katalog gaun pesta di pangkuannya. Di seberangnya, duduk seorang gadis muda berparas cantik, Nadia, anak dari sahabat lama Ibu Ida. Gadis itu berasal dari keluarga terpandang, lulusan luar negeri, dan merupakan kandidat menantu ideal menurut pandangan sang ibu mertua masa depan. Nadia ini pintar, sopan, dan keluarganya juga punya perusahaan besar. "Cocok banget buat Hendra," ucap Ibu Ida sambil tersenyum puas. "Anak saya itu butuh istri yang bisa menjaga nama baik keluarga." Nadia tersenyum malu. "Aduh tante, saya jadi malu. Tapi saya memang sudah lama kenal Mas Hendra waktu dulu di kampus." "Hahaha, justru itu bagus," jawab Ibu Ida, matanya berbinar. "Kalian sudah saling mengenal. Saya akan bicarakan ini sama Hendra nanti malam." Namun yang tidak diketahui Ibu Ida, anak lelakinya itu justru sedang menikmati obrolan hangat dengan seorang gadis sederhana di sebuah butik kecil. Perbedaan dunia itu seperti jurang yang dalam, tapi perasaan manusia seringkali lebih kuat dari sekadar garis pemisah status. Beberapa hari kemudian, Hendra kembali datang ke butik. Tapi kali ini, bukan untuk mengambil pesanan. Ia membawa sekeranjang kecil berisi makanan. "Ini buat kamu dan Bu Darti," katanya sambil meletakkan keranjang itu di meja. "Ibu saya masak banyak tadi malam." Manda tertegun. "Wah, terima kasih, Mas. Tapi harusnya saya yang berterima kasih karena sering ditraktir, bukan malah dikirimi makanan begini." Hendra tertawa. "Anggap aja saya titip rasa syukur." Saat itu, tanpa sadar, seorang pelanggan di luar butik memandangi mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Perempuan itu adalah tetangga Bu Darti, yang dikenal suka bergosip. Dan seperti biasanya, cerita itu cepat menyebar di sekitar. Tak butuh waktu lama sebelum kabar bahwa Manda, karyawan butik, dekat dengan pria kaya, menjadi bahan pembicaraan di warung kopi dan pasar. Namun Manda tidak peduli. Ia terlalu sibuk menikmati hal-hal kecil yang membuat hidupnya berbeda. Sore-sore di mana Hendra datang sambil membawa buah tangan, obrolan ringan di depan butik, dan tawa yang membuat hari-harinya terasa lebih ringan. Hendra sendiri tak menyangka, setiap kali melihat Manda, hatinya terasa lebih damai. Ia mulai jujur pada dirinya sendiri. Perempuan itu bukan sekadar teman berbicara. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, meski ia tahu, jalan yang akan mereka hadapi tak akan mudah.
Suatu malam di rumah besar keluarga Hendra, Ibu Ida mengetuk pintu kamar putranya dengan wajah masam. "Hendra, Mama mau bicara." Hendra menutup laptopnya, menatap ibunya dengan tenang. "Ada apa, Ma?" "Beberapa hari ini Mama dengar kamu sering ke sebuah butik kecil di pasar lama. Apa benar?" Nada suaranya mulai meninggi. Hendra menghela napas. "Iya, Ma. Ada teman di sana." "Teman?" Ibu Ida menyipitkan mata. "Teman seperti apa? Jangan bilang kamu dekat dengan perempuan dari tempat itu." "Namanya Manda, Ma. Dia orang baik," jawab Hendra jujur. "Baik." Ibu Ida menepuk meja kecil di sebelahnya. "Hendra, kamu sadar nggak siapa kamu dan siapa dia? Kamu anak keluarga terpandang. Kamu pantasnya dengan Nadia, bukan perempuan dari butik murahan." Hendra berdiri. "Mama, tolong jangan menilai orang dari tempat dia bekerja." Tapi Ibu Ida hanya menggeleng keras. "Tidak ada tapi-tapian, Hendra. Mama nggak akan pernah restui kalau kamu terus dekat sama perempuan itu." Hendra terdiam, matanya menatap lantai. Ia tahu, perdebatan dengan ibunya tidak akan ada ujungnya malam itu. Namun dalam hatinya, ia yakin, perasaan yang tumbuh untuk Manda bukan hal yang bisa ia buang begitu saja. Malam itu, setelah ibunya pergi dengan langkah kesal, Hendra duduk lama di tepi ranjang. Ia menatap ponselnya, membuka pesan dari Manda yang hanya berbunyi, "Hati-hati di jalan, Mas. Jangan lupa makan." Senyum kecil muncul di wajahnya. Sederhana, tapi tulus. Dan dari ketulusan sederhana itulah, Hendra tahu bahwa hatinya telah memilih. Meski dunia di sekeliling mereka mungkin tak akan setuju. Hari itu, suasana rumah keluarga Hendra begitu ramai. Meja makan besar dipenuhi berbagai hidangan, dari sop buntut, ayam bakar, hingga rendang buatan Ibu Ida sendiri. Perempuan parubaya yang dikenal perfeksionis, keras, dan sangat menjunjung tinggi gengsi keluarga. Hendra terlihat gugup namun berusaha tersenyum, menggenggam tangan Manda erat di sampingnya. "Tenang aja, Manda. Ibu memang kadang agak tegas, tapi kalau udah kenal, pasti bisa nerima kamu," bisiknya pelan, mencoba menenangkan. Manda hanya mengangguk, meski jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, hari ini bukan hari yang mudah baginya. Sejak pagi, ia sudah menyiapkan diri untuk bertemu calon mertua yang katanya sangat memperhatikan status dan latar belakang. Ia memakai blus putih sederhana dan rok panjang warna coklat muda. Wajahnya hanya dihiasi bedak tipis dan lipstik natural, sesuai dengan kepribadiannya yang lembut dan tidak suka berlebihan. Begitu pintu ruang tamu dibuka, aroma wangi bunga mawar dari vas besar di meja langsung menyambut. Ibu Ida duduk di kursi utama, mengenakan kebaya modern berwarna biru muda, rambut disanggul rapi, wajahnya menampilkan ekspresi tegas tanpa senyum. Di sebelahnya duduk Pak Surya, ayah Hendra. Pria berwajah tenang tapi jelas terlihat kikuk di hadapan istrinya sendiri. "Selamat sore, Bu, Pak," sapa Manda sopan sambil menunduk sedikit. Ibu Ida tidak langsung menjawab. Pandangannya bergerak dari atas ke bawah, mengamati setiap detail Manda, mulai dari pakaian sederhana, tas kecil yang tampak sudah lama, hingga sepatu datar tanpa merek. "Haim, ini gadisnya, Hen?" Suara Ibu Ida datar, namun tajam. "Iya, Bu. Ini Manda, yang sering Hendra ceritain ke ibu," jawab Hendra dengan senyum tulus, menggenggam tangan Manda lebih erat. "Oh begitu," gumam Ibu Ida pelan, namun suaranya syarat sindiran. "Ternyata kamu suka yang sederhana ya, Hendra." Pak Surya mencoba mencairkan suasana. "Silakan duduk, Nak Manda. Anggap saja rumah sendiri." "Terima kasih, Pak," jawab Manda lembut sambil duduk perlahan. Namun suasana itu tidak bertahan lama. Ibu Ida menatap Hendra lalu Manda bergantian. Kemudian berkata tanpa basa-basi, "Hendra, Ibu sudah bilang berkali-kali. Ibu nggak masalah kamu jatuh cinta sama siapapun. Tapi Ibu juga ingin kamu punya pasangan yang sepadan. Kamu anak dari keluarga besar. Tanggung jawabmu besar. Kamu butuh istri yang bisa mendukung posisi kamu, bukan yang hanya numpang hidup." Kalimat itu seperti petir di siang bolong bagi Manda. Ia menunduk, menahan air mata yang mulai berkumpul di pelupuk. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa,
Tapi cara Ibu Ida mengucapkannya seperti menampar harga dirinya di depan umum. Bu, Hendra menatap ibunya dalam. Manda bukan seperti yang ibu pikir. Dia bukan gadis yang numpang hidup. Dia kerja keras, mandiri, dan punya hati yang tulus. Tulus nggak cukup, Hendra, potong Ibu Ida tajam. Kamu pikir rumah tangga bisa dibangun dari ketulusan aja? Kalau nanti kamu jatuh sakit, siapa yang tanggung biaya? Kalau kamu naik jabatan, apa pantas punya istri yang gak bisa menyesuaikan diri di lingkungan atas? Manda menarik napas dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia ingin berbicara, tapi takut salah kata. Namun melihat Hendra terus diserang, ia akhirnya memberanikan diri. Maaf, Bu, saya tahu mungkin penampilan dan kehidupan saya belum bisa sepadan dengan keluarga besar ini. Tapi saya sayang sama Hendra bukan karena dia siapa, tapi karena dia baik, sopan, dan punya hati yang hangat. Saya nggak pernah berniat. Cukup, suara Ibu Ida meninggi, membuat Manda berhenti bicara. Kamu pintar bicara juga. Ya, semua gadis yang ingin naik derajat pasti bisa berkata manis begitu. Pak Surya terlihat gelisah, mencoba menenangkan. Ida, sudahlah, kita baru pertama kali ketemu. Jangan langsung menilai buruk. Namun Ibu Ida tetap dengan pandangan sinisnya. Surya, kamu itu terlalu lembek. Makanya anak kita jadi mudah dibujuk. Hendra menghela napas panjang. Bu, aku serius sama Manda. Aku mau nikah sama dia, dengan atau tanpa restu Ibu. Ucapan itu membuat ruangan langsung hening. Ibu Ida menatap Hendra dengan mata melebar. Tak percaya anak yang selama ini ia banggakan berani menantangnya. Kamu bilang apa? Aku cinta sama Manda, Bu. Aku yakin dia yang terbaik buat aku. Hendra, teriak Ibu Ida. Kamu tega melawan ibu demi perempuan yang bahkan gak jelas asal-usulnya? Kamu tahu dari mana dia? Siapa keluarganya? Pertanyaan itu membuat Manda menunduk lebih dalam. Ia ingin menjawab, ingin berkata bahwa sebenarnya ia tahu siapa dirinya, bahwa ada rahasia besar dalam hidupnya. Tapi tidak. Belum saatnya. Ia masih menyimpan dokumen itu di dalam koper kecil di rumah bibinya. Dokumen yang dulu dititipkan orang tuanya sebelum meninggal, dan belum pernah ia buka hingga sekarang. Bu, cukup, ucap Hendra lirih tapi tegas. Aku udah dewasa. Ibu boleh gak setuju, tapi aku yang akan jalani hidupku. Ibu Ida berdiri, menatap Hendra penuh amarah. Kalau kamu tetap mau nikah sama dia, jangan harap ibu datang ke pernikahan kalian. Dan jangan bawa dia ke rumah ini lagi. Manda hampir menangis, tapi ia menahan diri. Ia menatap Hendra, mencoba tersenyum tipis meski hatinya remuk. Sudah, Hen. Nggak apa-apa. Aku ngerti kok kalau ibu belum bisa terima aku, ucapnya lembut. Tapi Hendra memegang pundaknya dengan tegas. Nggak, Manda. Aku nggak akan mundur. Pak Surya yang sedari tadi diam akhirnya berbicara dengan suara pelan. Hen, kalau memang kamu yakin, lakukan dengan hati-hati. Tapi jangan pernah melupakan tanggung jawabmu pada keluarga. Hendra mengangguk. Terima kasih, Pak. Aku nggak akan kecewain Bapak. Setelah pertemuan itu, Hendra menggandeng tangan Manda keluar rumah. Di belakang, Ibu Ida masih menatap tajam dengan napas tersengal karena emosi. Begitu mereka tiba di mobil, Manda akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Maaf ya, Hen. Aku jadi bikin kamu berantem sama ibu. Hendra tersenyum, mengusap air mata di pipinya. Gak apa-apa, Manda. Aku tahu ibu cuma butuh waktu. Yang penting aku tahu siapa kamu sebenarnya. Gadis yang kuat dan tulus. Namun di dalam hati Manda, ada perasaan tak tenang yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, perlawanan terhadap Ibu Ida baru saja dimulai. Dan jika wanita itu tahu siapa Manda sebenarnya nanti, rahasia yang selama ini ia simpan rapat, segalanya bisa berubah. Di rumah besar itu, Ibu Ida duduk di kursinya sambil memandangi jendela. Wajahnya penuh amarah bercampur cemas. Gadis itu, entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan, gumamnya pelan. Pak Surya hanya menghela napas panjang. Tahu bahwa badai dalam keluarga mereka baru akan dimulai.
Hari pernikahan Manda dan Hendra berlangsung di sebuah gedung kecil yang dihias sederhana. Bunga-bunga putih dan pastel menghiasi tiap sudut ruangan, memberi kesan hangat meski jauh dari kemewahan. Tamu yang hadir sebagian besar adalah sahabat dan kolega Hendra, serta beberapa kerabat jauh Manda. Manda berdiri di altar dengan gaun putih sederhana yang anggun, rambutnya diikat rapi, wajahnya dihiasi senyum tipis. Ia mencoba menutupi kegugupan dan kesedihan yang membuncah di dalam hati. Tatapan matanya beberapa kali tertuju pada kursi di mana biasanya seorang ibu akan duduk dengan bangga, tapi kali ini kosong. Ibu Ida hanya berdiri di sisi ruangan, wajahnya dingin, tanpa senyum, seolah ikut hadir tapi tidak benar-benar hadir. Hendra, di sisi lain, tampak menenangkan. Matanya berbinar penuh keyakinan, memandang Manda dengan cinta yang tulus. "Manda, aku janji akan selalu ada di sisimu," bisiknya ketika mereka saling menggenggam tangan. Manda mengangguk, menelan ludah. "Aku percaya, Hen, aku percaya." Acara pernikahan tetap berjalan lancar, meski aura dingin Ibu Ida menambah ketegangan yang tak terlihat. Beberapa kerabat yang sadar dengan ketegangan itu menatap Manda, tapi ia hanya tersenyum sopan dan membalas salam dengan lembut. Senyum itu menjadi tamengnya dari rasa sakit hati yang dalam, karena ia tahu, hari itu ia menikah dengan cinta, tapi tanpa restu yang sepenuhnya tulus dari sosok yang seharusnya menjadi ibu mertuanya. Setelah akad selesai, mereka menuju rumah keluarga besar Hendra. Keputusan untuk tinggal di rumah itu bukan dari keinginan Manda, tapi karena permintaan Ibu Ida. "Lebih baik kalian tinggal di sini sementara, supaya ibu bisa mengawasi dan memastikan semuanya berjalan dengan baik," ujar Ibu Ida dengan nada tegas yang tak bisa ditawar. Manda menelan ludah, hatinya sedikit ciut, tapi ia mengangguk. Ia tahu, menolak bukan pilihan, karena Hendra sendiri menghargai keputusan ibunya. Mereka memasuki rumah besar itu, yang dipenuhi perabotan mewah dan ruang tamu luas berlapis karpet tebal. Setiap langkah Manda terasa berat, seperti menapaki dunia yang asing dan penuh tekanan. Hari-hari pertama tinggal di rumah itu berjalan dengan ketegangan yang halus tapi terasa. Ibu Ida tidak pernah menyapa dengan hangat. Sarapan selalu disiapkan dengan komentar pedas terselip di antara pujian kecil. "Manda, ingat ya, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di dapur. Mas Hendra punya kesibukan penting, jangan sampai mengganggu," ucap Ibu Ida suatu pagi, dengan nada yang terdengar seolah menyinggung kemampuan Manda. Manda hanya tersenyum, menunduk, dan membalas dengan sopan. "Iya, Bu. Aku akan berusaha." Pak Surya, seperti biasa, hanya diam di sudut ruang makan. Ia tidak pernah berani menentang istrinya, hanya sesekali memberikan tatapan iba kepada Manda yang selalu tersenyum meski hati terasa tertekan. Hendra menyadari perubahan suasana itu. Ia sering memeluk Manda di malam hari, menenangkan, dan berkata, "Jangan khawatir, sayang. Aku di sini, aku selalu di sisimu." Namun, perlahan, rutinitas sehari-hari di rumah besar itu mulai menunjukkan sisi lain kehidupan pernikahan Manda. Tugas rumah yang awalnya terlihat ringan, seperti menyiapkan minuman hangat, menata ruang tamu, atau sekadar menjaga sopan santun, kini menjadi alat pengawasan. Ibu Ida kerap mengamati setiap gerakan Manda, setiap cara ia berbicara, bahkan cara ia menatap Hendra. Suatu sore, Manda sedang menyapu ruang tamu ketika Ibu Ida mendekat tanpa suara. "Manda, sebaiknya sapu jangan sampai melewati karpet merah itu. Nanti cepat kotor dan tidak enak dipandang," kata Ibu Ida dingin, dengan nada yang terasa seperti kritik terselubung. Manda menunduk, menahan rasa tersinggung. "Iya, Bu. Aku perhatikan." Setiap hari terasa seperti ujian bagi Manda. Ia harus selalu sopan, selalu tersenyum, selalu menjaga jarak. Bahkan hal-hal kecil seperti cara menaruh sendok di meja makan atau menata bunga di vas sering mendapat komentar pedas. Tetapi Manda tetap bertahan. Ia tahu, Hendra mencintainya dengan tulus, dan itu adalah alasan utama ia bersabar. Di balik kesederhanaannya, Manda memiliki kekuatan yang hanya sedikit orang tahu, kesabaran dan keteguhan hati. Ia juga tahu bahwa suatu saat, rahasia masa lalunya, dokumen yang selalu ia simpan rapat, mungkin akan menjadi kunci untuk menghadapi semua tekanan ini. Hendra pun tidak tinggal diam.
Ia sering menegur ibunya dengan lembut ketika melihat perilaku yang terlalu menekan Manda. Tolong jangan terlalu keras. Manda sudah jadi istri saya, dan saya ingin dia nyaman di rumah ini, ucap Hendra suatu malam. Ibu Ida hanya menatap Hendra, matanya berbinar amarah, tapi ia diam. Pak Surya menghela napas panjang, seolah tahu konflik itu baru permulaan. Hari demi hari berlalu, dan Manda semakin merasakan bahwa menikah dengan cinta sejati tidak selalu berarti hidup tanpa rintangan. Ia harus menghadapi bukan hanya tekanan sosial, tapi juga perang halus di dalam rumah besar yang dulunya ia impikan sebagai tempat hangat untuk keluarga. Malam itu, setelah Hendra pulang dari kantornya, Manda duduk di jendela ruang tamu, menatap langit yang gelap. Ia membuka secari kain penutup koper kecil yang di sudut kamar, mengintip dokumen yang tersimpan rapat. Hatinya berdebar. Suatu saat, ia tahu dokumen itu akan sangat berguna untuk menghadapi orang-orang yang meremehkan dirinya, termasuk Ibu Ida. Namun malam itu, ia hanya menatap dokumen itu sambil berbisik pelan. Sabarlah, Manda. Suatu saat semua akan terlihat jelas. Di balik senyum yang ia pertahankan di hadapan keluarga Hendra, Manda merasakan bahwa penderitaan yang perlahan dimulai hari ini hanyalah permulaan dari ujian yang lebih besar. Dan rahasia masa lalunya adalah kunci yang akan menentukan arah hidupnya ke depan. Hari-hari Manda di rumah keluarga Hendra mulai terasa panjang dan melelahkan. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari muncul, memastikan rumah tetap rapi, sarapan siap, dan tamu yang mungkin datang disambut dengan senyum. Namun, usaha kerasnya tak pernah dihargai dengan tulus. Ibu Ida selalu mengawasinya dari jauh, mencari kesalahan kecil untuk dikritik. Suatu pagi, ketika Manda menyiapkan sarapan, Ibu Ida masuk ke dapur dan menatap sendok yang Manda letakkan di meja. Manda, kenapa sendok ini tidak sejajar dengan piring? Kalau tamu lihat, ini terlihat berantakan. Kamu pikir rumah ini seperti warungmu di butik itu? Ucap Ibu Ida dingin, nada suaranya menusuk hati. Manda hanya menunduk, menelan rasa sakit. Maaf, Bu, saya akan rapikan segera. Namun, setelah itu, Ibu Ida memberi daftar panjang pekerjaan yang harus dilakukan sebelum siang. Menyapu halaman, menata ruang tamu, membersihkan jendela, menyiapkan minuman hangat, dan memastikan ruang makan selalu siap jika tamu datang. Tidak hanya itu, Dian, sepupu Hendra yang sering mengunjungi rumah itu, seolah menemukan hiburan dengan mempermainkan Manda. Manda, jangan lupa cuci piring ini dengan benar. Jangan sampai ada noda sisa rendang semalam, kata Dian sambil terkekeh, menaruh dirinya di pojok dapur hanya untuk melihat Manda bekerja. Manda hanya tersenyum tipis. Ia tidak membalas, karena ia tahu, jika ia menanggapi, amarah Ibu Ida bisa bertambah. Ia belajar, senyum adalah tameng terbaiknya. Hendra, yang dulu selalu menenangkan Manda, kini mulai jarang berada di rumah. Kesibukannya sebagai manajer proyek membuatnya pulang larut malam, terkadang tanpa menyadari wajah pucat istrinya atau matanya yang sembab karena menangis diam-diam. Manda mulai merasa kesepian. Meski secara fisik mereka tinggal dalam satu rumah besar. Hanya Pak Surya, ayah Hendra, yang kadang menatap Manda dengan rasa iba. Ia menyadari perlakuan istrinya yang terlalu menekan Manda. Namun, sebagai pria yang terbiasa patuh pada istrinya, Pak Surya hanya diam. Sesekali menatap tajam ke arah Ibu Ida tapi tak berani menegur. Suatu siang, Manda sedang mencuci piring sambil mendengar Ibu Ida dan beberapa tamu membicarakan masalah sosialita dan pasangan yang sesuai derajat. Sayang sekali, Hendra jatuh cinta pada perempuan yang tidak tahu cara menjaga citra keluarga. Terdengar suara Ibu Ida, dan beberapa tamu ikut mengangguk setuju. Manda menahan napasnya, menunduk lebih dalam. Air sabun di tangannya mulai mengalir ke lantai, tapi ia tetap fokus menyelesaikan pekerjaannya. Ia tahu, jika ia bereaksi, hanya akan memberi bahan lebih bagi mereka untuk mengkritik. Dian, yang ikut menonton, menepuk bahu Manda dan berkata sambil menertawakan, "Santai saja, Manda. Nanti juga terbiasa kok. Kalau enggak, ya siap-siap jadi bahan gosip keluarga besar ini." Manda mengangguk pelan. Hatinya perih, tapi ia menekankan satu hal dalam dirinya. Ia harus sabar. Ia tahu, Hendra mencintainya. Dan itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap kuat. Malamnya, ketika rumah sudah sepi, Manda duduk di balkon.
Angin malam menyejukkan wajahnya, tapi tidak mampu menenangkan kegelisahan yang ada. Ia menatap koper kecil yang selalu ia simpan di sudut kamar. Dokumen-dokumen masa lalunya yang belum pernah ia buka adalah satu-satunya hal yang memberi Manda perasaan aman dan kuat. "Sabarlah, Manda," gumamnya pelan, menatap langit malam. "Kalau aku tetap bertahan, suatu saat semua akan terbukti. Semua yang menilai aku dari luar akan melihat siapa aku sebenarnya." Hendra pulang larut malam. Ia masuk kamar dengan wajah lelah, tanpa menyadari ada air mata yang tersisa di pipi Manda. Ia hanya menaruh jaket di kursi, menatap istrinya sebentar, dan berkata lirih, "Manda, sudah tidur?" "Belum, Hen," jawab Manda dengan suara lembut, berusaha terdengar biasa saja. Hendra tersenyum tipis. "Tidur dulu ya, besok kita harus bangun pagi." Manda hanya mengangguk, menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Ia tahu, Hendra tidak peka karena lelah, dan ia tidak ingin menambah beban pikirannya. Ia menutup mata, tapi dalam hati, rencana untuk membalas perlakuan Ibu Ida dan menunjukkan identitas aslinya perlahan mulai terbentuk. Hari demi hari berlalu. Tugas yang diberikan Ibu Ida semakin banyak, komentar pedas terus terdengar, dan Dian semakin sering ikut mempermainkan. Manda hanya bisa menahan diri. Tapi ia mulai belajar membaca perilaku mereka, mengamati kapan kesempatan akan datang, dan bagaimana ia bisa membalikan keadaan suatu saat nanti. Di mata Manda, rumah besar itu bukan lagi tempat hangat keluarga, tapi arena penuh ujian. Namun dalam kesabaran dan ketekunannya, Manda menemukan satu hal. Kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan emosi, tapi dengan kesabaran, strategi, dan keberanian yang tersimpan dalam diam. Pak Surya, yang diam-diam merasa iba, beberapa kali menatap Manda dengan prihatin, tapi ia tetap tak berani menegur istrinya. "Semoga anakku bisa melindungi istrinya," gumam Pak Surya di malam hari, saat lampu ruang tamu remang-remang dan bayangan Manda terlihat dari balkon. Sementara itu, Manda merasakan bahwa setiap hinaan, setiap perintah tanpa rasa hormat, adalah bagian dari ujian yang harus ia lewati. Dan ia tahu, rahasia yang ia simpan akan menjadi senjata paling ampuh ketika saatnya tiba. Penderitaan yang perlahan mulai terasa, ternyata hanyalah permulaan dari badai yang lebih besar. Namun bagi Manda, setiap hari yang ia jalani adalah persiapan, bukan penyerahan. Ia belajar bahwa kekuatan seorang wanita seringkali lahir dari kesabaran dan keteguhan hati, bukan dari menyerah pada keadaan. Malam itu, setelah semua aktivitas di rumah selesai dan lampu-lampu di ruang tamu perlahan dipadamkan, Manda duduk di meja belajar kecil di kamar. Ia membuka buku harian yang selalu ia bawa sejak lama. Pena di tangannya bergerak perlahan, menulis setiap rasa sakit, kekecewaan, dan kesedihan yang menumpuk di hatinya selama hari itu. "Hari ini lagi-lagi Ibu Ida menyuruh aku membersihkan ruang tamu 3 kali sebelum tamu datang." Dian ikut menertawakan cara aku mengelap meja. "Hendra sibuk di kantor dan bahkan tidak menanyakan kabarku. Aku lelah, tapi aku harus bertahan. Aku harus sabar." Manda menunduk, menarik napas panjang, lalu melanjutkan tulisannya. Menulis diari baginya bukan sekadar mencatat hari, tapi juga cara untuk melampiaskan perasaan yang tidak bisa ia sampaikan kepada siapapun. Setiap kata yang tertulis membuatnya merasa sedikit lega, meski hanya sementara. Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari Rini, sahabatnya sejak lama. "Manda, aku tahu kamu lagi berat banget sekarang. Tapi ingat, kamu kuat. Hendra pasti akan melihat ketulusan cintamu. Jangan biarkan mereka menghancurkan hatimu. Aku selalu di sini buat kamu." Manda tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Ia menulis balasan, "Makasih, Rin. Aku cuma harus sabar dan terus berbuat baik. Aku percaya, suatu hari semua akan terlihat jelas." Rini membalas dengan emoji pelukan, memberi semangat yang sederhana tapi berarti. Pesan itu seperti cahaya kecil di tengah gelapnya tekanan yang ia rasakan sehari-hari. Hari-hari berikutnya, rutinitas Manda tetap sama. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menyiapkan segala sesuatu sesuai keinginan Ibu Ida. Setiap langkahnya selalu diperhatikan, setiap perkataan kecilnya selalu dikritik. Namun, Manda tetap berusaha sopan dan ramah,
menahan emosi yang menggelegak di dalam dada. Malam hari, ia selalu menulis diari. Ia mencatat semua kejadian, dari komentar pedas Ibu Ida hingga tingkah jahil Dian. Ia menulis pula rasa rindunya pada kehidupan yang bebas sebelum menikah, pada masa-masa ketika ia masih bekerja di butik kecil, hidup mandiri tanpa tekanan keluarga besar. Suatu sore, ketika hujan turun deras dan rumah tampak sepi, Manda duduk di dekat jendela. Ia menatap air hujan yang menetes di kaca, membiarkan pikirannya melayang. Hendra sedang lembur di kantor, Pak Surya tidur lebih awal, dan Ibu Ida berada di kamar untuk menonton acara favoritnya. Dian, tentu saja, sibuk dengan urusannya sendiri. Dalam kesunyian itu, Manda memejamkan mata dan membayangkan masa depan yang ia impikan. Sebuah rumah yang hangat, Hendra yang benar-benar menghargainya, dan keluarga yang tidak lagi dipenuhi kritik dan penghinaan. Ia meneguhkan hatinya bahwa semua penderitaan ini hanyalah sementara, dan kesabarannya akan membuahkan hasil. Di balik semua itu, Manda juga mulai merencanakan langkah-langkah kecil. Ia menyadari bahwa ia harus tetap sabar, tetap tersenyum, tapi juga harus mulai memikirkan cara untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya ketika saatnya tiba. Dokumen yang selama ini ia simpan rapat bukan sekadar kertas tua. Ia adalah kunci untuk menghadapi orang-orang yang meremehkan dirinya, terutama Ibu Ida. Hari demi hari berlalu. Manda tetap berusaha menjaga ketenangan, meski hatinya sering sakit karena hinaan dan perlakuan kasar yang terus datang. Hanya doa dan keyakinan pada cintanya dengan Hendra yang membuatnya tetap bertahan. Suatu malam, setelah menulis diari dan menatap langit gelap dari jendela kamarnya, Manda menutup buku harian itu dan berbisik pada diri sendiri. Semua ini hanya sementara. Aku akan buktikan bahwa ketulusan hati dan kesabaran tidak pernah sia-sia. Hendra akan menyadari semuanya, dan saat itu, segalanya akan berubah. Manda menunduk, menatap dokumen kecil yang tersimpan di sudut kamar, dan merasakan kekuatan yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, penderitaan ini masih akan berlanjut, tapi hatinya tetap teguh. Dan keyakinannya bahwa cinta yang tulus akan selalu menang menjadi pegangan terkuatnya. Suasana rumah keluarga Hendra berubah semakin tegang sejak Ibu Ida mulai menyebarkan cerita-cerita buruk tentang Manda. Semua bermula dari tuduhan kecil yang ia lontarkan secara halus di hadapan Pak Surya dan beberapa kerabat dekat. Manda, tadi aku lihat uang di dapur kurang beberapa lembar. Kamu kan yang mengurus belanja harian, ya? Jangan sampai terjadi lagi, ucap Ibu Ida di hadapan Manda suatu sore. Suaranya terdengar dingin dan menuduh. Manda menelan ludah, mencoba tetap tenang. Maaf, Bu. Saya pasti akan periksa lagi. Mungkin ada kesalahan saya, jawabnya sopan, meski hatinya perih karena ia sama sekali tidak mengambil uang itu. Namun, Ibu Ida tidak berhenti sampai di situ. Ia mulai menyebarkan cerita kepada kerabat dan teman-teman keluarga Hendra, dengan nada meremehkan dan sinis. Manda itu baik di depan saya, tapi siapa tahu diam-diam mencuri uang dapur. Anak-anak keluarga besar pasti tidak boleh lalai begitu. Dian, sepupu Hendra, yang senang mempermainkan Manda, ikut menambahkan komentar pedas. Iya, ya. Aku juga sering lihat Manda kelihatan tergesa-gesa di dapur. Bisa saja ada sesuatu yang disembunyikan. Manda hanya menunduk, menahan perasaan yang mulai campur aduk antara sakit hati dan marah. Ia tahu, semua itu hanyalah ujian, tapi rasanya semakin berat ketika orang yang dicintainya sendiri mulai terpengaruh. Malam itu, saat makan malam keluarga, suasana sangat berbeda dari biasanya. Meja makan besar dipenuhi hidangan, tapi udara terasa kaku dan dingin. Setiap kali Manda menuang air atau mengambil lauk, pandangan dingin Ibu Ida selalu menempel di belakang punggungnya. Manda, jangan salah taruh piring lagi. Nanti kalau pecah, siapa yang tanggung jawab? Kata Dian dengan nada menyinggung, menertawakan setiap gerakan Manda. Manda menelan ludah, menunduk, dan berusaha tetap sopan. Ia tidak mau memperkeruh suasana. Namun setiap komentar, setiap tatapan sinis, terasa menusuk hatinya. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri, rumah yang seharusnya menjadi tempat hangat baginya dan Hendra. Hendra, yang awalnya selalu melindungi Manda, mulai terpengaruh oleh kata-kata ibunya. Sesekali ia menatap Manda dengan ragu,
seolah mencoba menyeimbangkan cinta dan kesan yang diberikan ibunya. "Kenapa sendoknya nggak diatur rapi, Manda?" Hendra menanyakan suatu sore. Suaranya terdengar lebih tegas dari biasanya. "Aku rasa aku sudah bilang beberapa kali, jangan asal menaruh barang." Manda terkejut. Suara Hendra yang biasanya lembut kini terdengar menegur dengan nada yang berbeda. "Maaf, Hen, aku akan perhatikan," jawabnya pelan, mencoba menenangkan hatinya. Hari demi hari, bentakan-bentakan kecil mulai menjadi lebih sering. Hendra pulang dari kantor dengan wajah tegang, langsung menegur Manda karena hal-hal sepele. Sendok yang salah letak, baju yang belum disetrika dengan sempurna, atau minuman yang terlambat disajikan. Manda hanya diam, menahan sakit hati. Ia tahu Hendra bukan orang jahat, tapi pengaruh ibunya sangat kuat. Ia belajar menahan diri, menuliskan semua kejadian di buku diari, menyalurkan emosi yang tidak bisa ia luapkan secara langsung. Di malam hari, setelah rumah kembali sepi, Manda duduk di balkon, menatap langit malam. Hatinya perih, tapi ia tetap menulis diari. "Hari ini Hendra membentakku karena air teh kurang hangat. Aku merasa seperti bukan istrinya. Tapi aku harus sabar. Aku percaya cinta kami lebih kuat dari kata-kata dan fitnah Ibu Ida. Suatu hari, dia pasti akan melihat siapa aku sebenarnya." Pesan masuk dari Rini datang di saat yang tepat. "Manda, tetap kuat ya. Jangan biarkan mereka merusak hatimu. Hendra pasti akan menyadari semuanya. Aku percaya padamu." Manda tersenyum tipis, menatap dokumen kecil yang selalu ia simpan di sudut kamar. Dokumen itu menjadi satu-satunya hal yang memberi rasa aman dan keyakinan bahwa suatu hari nanti, semua kebohongan dan fitnah akan terbongkar. Dalam diamnya, Manda meneguhkan hati. Setiap hinaan, setiap bentakan, dan setiap gosip yang disebarkan Ibu Ida hanyalah bagian dari ujian. Dan ia yakin, kesabarannya akan menjadi senjata paling ampuh untuk menghadapi badai yang kini semakin besar. Pak Surya, yang diam-diam merasa iba, sering menatap Manda dengan rasa prihatin, tapi tetap tidak berani menegur istrinya. "Semoga anakku bisa melihat kebaikan Manda sebelum terlambat," gumamnya di malam hari, saat bayangan Manda terlihat dari balkon. Begitulah hari-hari Manda berjalan, penuh ketegangan dan tekanan. Namun di setiap detik penderitaan itu, Manda tetap menumbuhkan kekuatan dalam diamnya, menyiapkan diri untuk hari ketika ia bisa membalikkan keadaan dan membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Malam itu, suasana rumah keluarga Hendra benar-benar mencekam. Benturan suara piring dan sendok yang ditepuk dengan kasar menjadi latar bagi pertengkaran yang semakin memanas. Hendra pulang dari kantor lebih awal karena sebuah rapat mendadak dibatalkan. Namun, bukannya kehangatan yang ia temukan di rumah, Hendra justru menghadapi suasana yang menurutnya membuatnya kesal. "Kenapa teh ini dingin, Manda? Aku sudah bilang berkali-kali, jangan asal menaruh barang. Apa kamu nggak tahu diri?" Hendra menegur dengan suara meninggi, wajahnya memerah oleh emosi. Manda terkejut, hatinya hancur seketika. Ia menatap Hendra, mencoba menahan air mata yang mulai menetes. "Hen, aku sudah menyiapkannya secepat mungkin. Maaf jika tidak sesuai dengan harapanmu," jawab Manda dengan suara serak, berusaha menenangkan situasi. Namun Hendra tidak menurunkan nada suaranya. "Maaf saja tidak cukup, Manda. Aku capek melihat semuanya selalu berantakan. Aku merasa kamu tidak menghargai semua yang kulakukan." Manda merasakan dada sesak. Kata-kata Hendra menusuk hatinya lebih dalam daripada kritik Ibu Ida sekalipun. Ia merasa seperti tidak dihargai, seperti setiap usaha dan pengorbanannya dianggap remeh. "Kalau begitu, mungkin aku memang tidak pantas berada di sini," bisik Manda, suaranya hampir tak terdengar, sebelum ia berbalik dan berlari menuju kamar. Pintu ditutup dengan pelan namun tegas, meninggalkan Hendra yang masih terengah di ruang tamu, merasa bersalah namun juga kesal. Di kamar, Manda duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya gemetar, air mata menetes tanpa henti. Ia menelusuri memori hari-hari yang telah dilalui, semua hinaan, bentakan, dan gosip yang disebarkan Ibu Ida. Semua terasa menumpuk dalam satu momen, dan kini, kata-kata Hendra menambah beban yang hampir tidak bisa ia tanggung. Ia menunduk, memeluk lututnya, dan dalam hati,
perlahan menyadari sesuatu yang selama ini tertutup oleh cinta dan harapannya. Cinta saja ternyata tidak cukup tanpa penghargaan, tanpa pengakuan, tanpa rasa hormat dari orang-orang yang dicintai. Mata Manda jatuh pada sebuah kotak kecil yang terletak di sudut kamar, tersembunyi di balik tumpukan buku dan pernak-pernik lama. Kotak itu telah ia simpan bertahun-tahun, peninggalan orang tuanya, berisi dokumen-dokumen penting yang belum pernah ia buka sejak lama. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Isinya rapi tersusun, surat-surat, sertifikat, dokumen tanah dan properti, serta beberapa catatan pribadi orang tuanya. Manda menyentuh dokumen itu dengan hati-hati, seolah menyentuh bagian terakhir dari masa kecilnya yang penuh kenangan dan keamanan. Ia membuka salah satu surat, membaca baris demi baris dengan perlahan. Tulisannya rapi, dan setiap kata membawa rasa hangat sekaligus harapan. Manda merasa seolah orang tuanya hadir di sisinya, menenangkan hatinya, menguatkannya. Ia menyadari bahwa semua yang ia butuhkan untuk melindungi dirinya dan membuktikan siapa dirinya sebenarnya selama ini tersimpan di sini, di dalam kotak kecil itu. Tangisnya mulai reda, digantikan perasaan campur aduk antara kesedihan dan tekad yang kuat. Ia tahu bahwa menghadapi keluarga besar Hendra, termasuk Ibu Ida yang sombong dan Hendra yang mulai terpengaruh, membutuhkan lebih dari sekadar kesabaran dan cinta. Ia membutuhkan bukti yang tak terbantahkan, sesuatu yang bisa membuat semua orang terdiam dan menyesal. Manda menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan berbisik pada dirinya sendiri. Cinta memang penting, tapi penghargaan dan harga diri juga sama pentingnya. Aku harus tetap kuat, dan suatu saat nanti, semua akan melihat siapa aku sebenarnya. Di balik dinding kamar yang sunyi, Manda merasakan kekuatan baru tumbuh dalam dirinya. Air mata sudah berhenti menetes, digantikan oleh tekad yang membara. Ia mulai menyusun rencana, memikirkan bagaimana dokumen-dokumen ini bisa menjadi kunci untuk menghadapi Ibu Ida, mengembalikan harga dirinya, dan membuktikan kepada Hendra bahwa cintanya tulus, layak dihargai, dan tidak bisa diremehkan begitu saja. Malam itu, dengan kotak kecil berisi masa lalunya di pangkuan, Manda menyadari satu hal. Penderitaan selama ini bukan untuk dijalani selamanya. Ia akan menyiapkan diri, mengumpulkan bukti, dan menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa ia lebih dari sekadar istri biasa, seperti yang Ibu Ida dan beberapa kerabat bayangkan. Dan di balik kesunyian itu, Manda mulai merasakan ketenangan baru, ketenangan seorang wanita yang tahu bahwa waktunya untuk membalikan keadaan akan segera tiba. Malam itu, rumah keluarga Hendra dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilau, memantulkan kemewahan yang membuat suasana terasa hangat bagi sebagian orang. Namun bagi Manda, malam itu menjadi malam yang menegangkan sejak awal. Ia sudah menyiapkan segalanya dengan sepenuh hati. Meja makan ditata rapi, piring dan gelas disusun simetris, dan masakan yang ia buat selama beberapa jam ditata sedemikian rupa agar terlihat sempurna. Hendra pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tapi senyumnya menenangkan. Manda, malam ini semuanya terlihat indah, katanya lirih, mencoba memberi semangat. Manda tersenyum tipis. Aku hanya ingin semuanya menyenangkan, Hen, jawabnya sambil menunduk, hati berdebar. Ia ingin malam ini menjadi momen yang memperlihatkan bakti dan cinta yang ia miliki, meski selama ini sering diremehkan. Keluarga besar mulai berkumpul di ruang makan. Tamu-tamu duduk mengelilingi meja panjang, dan aroma masakan Manda menguar di seluruh ruangan. Salah satu kerabat, Pak Arif, mencicipi masakan Manda dan tersenyum. Wah, rasanya enak sekali, Manda. Kamu memang pandai memasak. Ucapan itu seharusnya menjadi momen kebahagiaan bagi Manda, tapi seketika suasana berubah tegang. Ibu Ida berdiri dengan wajah memerah, matanya menatap Manda penuh kemarahan. Kau pikir masakan orang miskin pantas dihidangkan di meja keluarga besar ini? Bentaknya, suaranya menggema di seluruh ruang makan. Manda tersentak, tangan yang sedang menyuapi tamu berhenti di udara. Ia terdiam, bibirnya bergetar, tapi berusaha tetap tenang. Tanpa aba-aba, Ibu Ida mengambil panci berisi kuah rendang panas dari meja. Semua orang menahan napas, bingung dan ketakutan dengan gerakan tiba-tiba itu. Dalam sekejap, kuah panas itu disiramkan ke wajah Manda. Jeritan Manda pecah, air mata bercampur dengan rasa sakit yang membakar kulitnya. Wajahnya memerah,
dan aroma rempah rendang yang panas memenuhi udara. Ia menunduk, menyeka wajahnya dengan cepat, tapi rasa sakitnya sangat menusuk. Suasana menjadi hening seketika. Semua orang terdiam, terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dian menutup mulutnya, matanya melebar, sementara beberapa kerabat lain saling menatap tanpa berani berkata-kata. Bahkan Hendra tampak kaku, terpaku di tempatnya, wajahnya berubah dari marah menjadi campuran takut dan bersalah. Manda meneteskan air mata, suaranya gemetar ketika mencoba berbicara. "Bu, tolong, jangan." Namun Ibu Ida hanya menatap dingin, seolah puas telah menegaskan superioritasnya. "Belajar jadi istri yang pantas, jangan terlalu tinggi hati dengan masakanmu," ucapnya dengan nada pedas. Pak Surya, yang biasanya diam, terkejut dan terguncang melihat tindakan istrinya. Ia menatap Manda, wajahnya penuh rasa iba, namun tidak berani berkata apa-apa, takut menambah kemarahan Ibu Ida. Hendra akhirnya bergerak cepat, mendekati Manda, tetapi terhenti ketika melihat wajahnya yang memerah dan uap panas masih mengepul. "Manda, maaf, aku..." Hendra tampak kebingungan, kata-katanya tersendat, bingung bagaimana menenangkan situasi yang baru saja terjadi. Manda, yang menahan rasa sakit, mundur ke kamar, wajahnya masih panas, tubuhnya gemetar. Tangisnya pecah lebih hebat saat pintu kamar tertutup. Ia terduduk di tepi tempat tidur, mengusap air mata dan kuah rendang yang menempel, merasakan campuran sakit fisik dan sakit hati yang tak tertahankan. Dalam diamnya, Manda merasakan kemarahan dan keputusasaan membaur. Ia menyadari bahwa selama ini kesabarannya diuji bukan sekadar oleh kata-kata atau perlakuan kasar sehari-hari, tapi oleh tindakan kekerasan yang menghina harga dirinya. Namun di tengah air mata, satu hal tetap ia pegang. Ia tidak akan menyerah, dan rahasia yang ia simpan, dokumen peninggalan orang tuanya, adalah kunci untuk membalikkan keadaan. Malam itu, Manda duduk di kamar, memeluk lutut, dan dalam hati berbisik, "Ini bukan akhir. Ini hanya permulaan. Suatu hari, semua orang akan melihat siapa aku sebenarnya. Dan Bu Ida, kau akan menyesal telah meremehkan aku." Di balik penderitaan fisik dan emosionalnya, keteguhan Manda mulai membara. Tangisnya berubah menjadi tekad. Ia tahu, untuk menghadapi keluarga besar Hendra yang penuh tekanan, ia membutuhkan lebih dari sekadar kesabaran. Ia membutuhkan bukti yang tak terbantahkan, kekuatan yang tersembunyi dalam diam selama bertahun-tahun. Malam itu, suara tangisnya yang pelan namun mantap menjadi saksi, bahwa Manda siap menghadapi badai berikutnya, dan saatnya untuk menunjukkan kebenaran yang selama ini ia simpan akan segera tiba. Suasana di ruang makan masih mencekam, aroma rendang yang menempel di udara seolah menambah panasnya ketegangan. Ibu Ida, dengan wajah merah dan napas berat, melangkah maju sambil menunjuk Manda dengan jari yang gemetar oleh amarah. "Kau keluar dari rumah ini sekarang juga. Manda, kau tidak pantas berada di sini. Kemasi barang-barangmu, dan jangan pernah menginjakan kaki lagi di rumah keluarga ini," teriaknya, suaranya menggema hingga seluruh penjuru ruang makan. Semua orang terdiam, terkejut dan tidak percaya dengan kata-kata kasar yang baru saja terdengar. Beberapa tamu menunduk malu, tidak berani bersuara. Dian menatap Manda sambil terkekeh kecil, merasa senang melihat Manda dipermalukan. Hendra, yang sedari awal tampak bingung, mematung di dekat kursi, bibirnya mengatup rapat. Ia ingin menenangkan Manda, ingin membela istrinya, tapi saat menatap mata ibunya, rasa takut dan hormat yang sudah mengakar membuatnya terdiam. Hatinya terasa berat, namun ia tak berani melawan Ibu Ida. Manda, yang masih menahan rasa sakit fisik dan emosional dari peristiwa kuah rendang panas tadi, merasakan hatinya seperti hancur. Kakinya gemetar, tubuhnya lemah, tapi ia berusaha menahan diri agar tidak jatuh terduduk di tempat itu. Ia menatap semua orang, berharap ada yang menegur ibunya, tetapi yang ada hanyalah tatapan kaku, takut, atau bahkan puas. Dengan langkah gontai, Manda berbalik dan berjalan menuju kamar. Setiap langkahnya terasa berat, seakan tubuh dan hatinya ditarik ke bawah oleh beban hinaan dan pengkhianatan. Air mata mengalir di pipinya, membasahi baju yang sudah kotor oleh kuah rendang. Ia terisak pelan, suara itu tertahan di tenggorokannya, terdengar seperti bisikan kesedihan yang tak terdengar oleh siapapun. Pak Surya, yang biasanya diam,
menatap dari kursinya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa sedih dan bersalah karena tidak mampu menghentikan istrinya. Semoga anakku menyadari kesalahan ini sebelum terlambat, gumamnya lirih, menunduk dan memegangi lengan kursi. Ibu Ida menatap Manda yang perlahan menghilang di balik pintu kamar. Napasnya masih tersengal, puas dengan apa yang baru saja dilakukannya. Lihat, itu akibat istri miskin yang tidak tahu diri. Anak-anak keluarga besar harus belajar siapa yang pantas berada di rumah ini, katanya keras, seolah memberikan pelajaran kepada semua yang hadir. Dian, yang biasanya suka bercanda, hanya tersenyum sinis sambil menatap Manda yang kini terisak di kamar. Sialnya dia, ternyata cuma gadis miskin biasa, bisiknya, tidak menyadari bahwa dalam senyum sinisnya ada kesombongan yang akan segera menemukan lawan. Hendra tetap berdiri di tempatnya, hatinya hancur, tangan gemetar. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin menarik Manda keluar dan menenangkan hatinya, tapi setiap kali mulutnya terbuka, kata-kata itu tertahan. Ia hanya menatap pintu kamar yang menutup perlahan, mendengar isak Manda yang tersisa di balik kayu. Di kamar, Manda duduk di tepi tempat tidur. Tubuhnya masih bergetar, wajahnya panas, dan air mata terus mengalir. Ia menatap cermin, melihat noda kuah rendang yang masih menempel, dan rasanya sakit hati dan malu bercampur menjadi satu. Ia memejamkan mata sejenak, berusaha mengatur napas, tapi dalam hatinya, satu hal mulai muncul. Tekad untuk membuktikan bahwa ia bukanlah orang yang pantas dipermalukan begitu saja. Ia melangkah ke arah kotak kecil yang berisi dokumen peninggalan orang tuanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu, menyentuh setiap dokumen seolah menemukan kembali bagian dari dirinya yang selama ini tersembunyi. Surat-surat dan sertifikat itu bukan hanya kertas tua. Bagi Manda, itu adalah kunci untuk membalikkan keadaan, bukti bahwa ia memiliki hak, martabat, dan identitas yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun, bahkan Ibu Ida. Ini belum berakhir. Bu Ida, Hendra, semua orang yang menilai aku dari luar. Kalian akan melihat siapa aku sebenarnya, bisik Manda, suara gemetar tapi tegas. Tekad yang lahir dari penderitaan, hinaan, dan rasa sakit malam itu mulai membara di dalam dirinya. Ia duduk di kamar, menatap dokumen-dokumen itu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Manda merasakan campuran ketenangan dan kekuatan. Malam itu, di balik tangis dan luka, lahirlah tekad yang lebih kuat. Tekad untuk menghadapi keluarga besar Hendra, menunjukkan harga dirinya, dan membuktikan bahwa kesabaran dan ketulusan seorang wanita tidak boleh diremehkan. Di luar kamar, seluruh keluarga besar masih terdiam, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan itu seperti menegaskan bahwa tindakan Ibu Ida tidak hanya mempermalukan Manda, tetapi juga menimbulkan rasa malu tersendiri bagi semua yang menyaksikan. Namun, Manda di dalam kamar, meski terisak dan terluka, sudah mulai merencanakan langkah pertama dari perubahan besar yang akan datang. Manda duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya masih gemetar, wajahnya panas dan sembab akibat kuah rendang yang disiramkan ke wajahnya. Tangisnya perlahan reda, digantikan oleh perasaan hampa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia menatap cermin di depannya, melihat bayangan seorang wanita yang selama ini diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri. Matanya sembab, pipinya merah, bibirnya bergetar. Namun, di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang mulai bangkit, rasa ingin membela diri, harga diri yang tak bisa terus diremehkan. Dengan langkah gontai, Manda berjalan ke lemari, membuka pintunya, dan mulai mengambil pakaian serta beberapa barang pribadi. Setiap kali tangannya menyentuh baju yang sudah lama ia miliki, ingatan tentang masa lalunya dan kehidupan sederhana yang penuh perjuangan kembali hadir. Ia membungkus semuanya dengan hati-hati, meski tubuhnya terasa lelah dan hatinya sakit. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di sudut lemari, sebuah map coklat lusuh yang selalu ia simpan sejak kecil, peninggalan orang tuanya. Map itu tampak tak terlalu istimewa bagi orang lain, tapi bagi Manda, ia selalu menjadi simbol kenangan, penghubung dengan masa lalu yang tak pernah ia ketahui sepenuhnya. Dengan tangan yang masih gemetar, Manda mengambil map itu dan membuka pengikatnya perlahan. Isinya masih rapi, dokumen-dokumen tertata rapi di dalam map, surat-surat dan catatan yang tertulis dengan tinta halus. Ia mulai membaca satu persatu, jantungnya berdegup kencang. Dokumen pertama yang ia buka adalah surat resmi, berisi nama aslinya,
tanggal lahir, dan fakta-fakta yang selama ini tersembunyi. Identitas keluarganya, warisan yang belum pernah ia ketahui, bahkan sertifikat properti dan aset yang sangat bernilai. Mata Manda membesar. Hatinya berdebar bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lain. Kekuatan dan peluang yang selama ini tersembunyi dari pandangan orang lain. Air matanya berhenti menetes. Kesedihan, rasa malu, dan ketakutan yang selama ini menumpuk, mendadak digantikan oleh pandangan tajam yang menyala di matanya. Ia berdiri, memegang dokumen-dokumen itu di tangannya, menatap cermin sekali lagi. Kali ini, yang dilihatnya bukan lagi seorang wanita yang lemah dan tak berdaya, tetapi seorang wanita yang memiliki rahasia dan kekuatan yang tak terlihat oleh siapapun, bahkan oleh Hendra dan Ibu Ida. Pikirannya mulai berjalan cepat. Ia menyadari bahwa selama ini semua hinaan, fitnah, dan perlakuan tidak adil yang diterimanya hanyalah peluang untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Dokumen ini adalah senjata yang tak ternilai, kunci untuk menghadapi keluarga besar Hendra yang selama ini meremehkan dan mempermalukannya. Ini, waktunya aku bangkit, bisik Manda, suaranya rendah tapi tegas, nyaris bergema di dinding kamar. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan diam lagi. Mereka harus melihat siapa aku sebenarnya. Mata Manda menyala tajam. Pipinya yang sebelumnya sembab kini menegang, menunjukkan tekad yang bulat. Ia menyadari bahwa semua penderitaan yang ia alami bukan hanya ujian, tetapi juga persiapan untuk momen ketika ia akan membalikkan keadaan. Dengan perlahan, Manda mulai menyusun rencana di dalam pikirannya. Ia akan tetap sabar, tetap berhati-hati, tapi setiap langkah berikutnya akan diatur dengan cermat. Ia tidak lagi seorang gadis miskin yang tak berdaya. Ia memiliki bukti, identitas, dan hak yang jelas. Dan malam itu, di kamar yang sunyi, di balik pintu yang menutup dengan tegas, lahirlah Manda baru, wanita yang siap menghadapi hinaan, siap menuntut penghargaan, dan siap membuat orang-orang yang meremehkannya menyesal dengan cara yang tak pernah mereka duga. Hening malam itu hanya dipecahkan oleh suara napasnya sendiri. Manda menatap dokumen di tangannya, memejamkan mata sebentar, lalu menghela napas panjang. Ada rasa lega yang aneh, campur antara takut dan penuh harapan. Ia tahu, badai baru akan segera dimulai, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa siap menghadapi segalanya. Matanya yang tajam, penuh tekad, menatap cermin sekali lagi. Sosok wanita di sana bukan lagi korban, bukan lagi istri yang hanya bisa menangis di kamar. Kali ini, yang melihat adalah seorang pejuang, seorang wanita yang memiliki senjata rahasia dan tekad untuk membalikan seluruh dunia yang selama ini menindasnya. Dan di luar kamar, keluarga besar masih berada di ruang makan, tidak menyadari bahwa Manda yang mereka kira lemah dan tak berdaya, kini telah berubah. Malam itu menjadi saksi bisu, bukan hanya dari hinaan dan air mata, tetapi dari kelahiran kekuatan baru yang akan segera membuat mereka terkejut. Manda duduk di tepi tempat tidur. Matanya menatap dokumen-dokumen yang kini terasa lebih berat nilainya daripada emas atau permata. Perlahan, ia membuka salah satu lembar surat resmi yang berisi nama lengkapnya, status pewaris tunggal, dan rincian perusahaan besar yang dimiliki orang tuanya sebelum meninggal secara tragis dalam kecelakaan misterius bertahun-tahun lalu. Segera, kepingan-kepingan masa lalu mulai tersusun di benaknya. Selama ini, bibinya, wanita sederhana yang membesarkannya setelah kedua orang tua meninggal, selalu menekankan hidup dengan kesederhanaan, menghindarkan Manda dari sifat serakah. Semua yang dilakukan bibinya adalah untuk membentuk Manda menjadi gadis yang mandiri, sopan, dan berhati tulus. Manda tersenyum tipis, merasakan campuran haru dan syukur. Ia baru menyadari, selama ini kesederhanaannya bukan kelemahan, tetapi perlindungan yang membuatnya tetap murni di tengah dunia yang seringkali menuntut harta dan status. Namun di sisi lain, Manda juga mulai memahami betapa keluarga Hendra telah merendahkannya. Ibu Ida yang sombong, Dian yang suka menertawakan, bahkan Hendra yang kini mulai terpengaruh oleh ucapan ibunya. Semua mereka menilai Manda hanya dari status sosial dan kesederhanaannya. Mereka tidak pernah tahu, gadis yang mereka anggap miskin dan lemah ini sebenarnya berasal dari garis keturunan yang kaya dan berkuasa. Manda merasakan panas amarah bercampur dengan tekad yang menggelegak di dada. Malam itu, ia sadar bahwa menangis, meratap, atau merasa lemah tidak akan membawa perubahan. Ia harus bangkit,
Bukan sebagai Manda yang selama ini diperlakukan hina, tetapi sebagai pewaris sah dari perusahaan besar. Wanita yang memiliki hak dan kekuatan untuk membela dirinya sendiri. Ia menyusun dokumen-dokumen itu rapi di atas meja samping tempat tidur. Menatap setiap lembar dengan penuh perhitungan. Matanya kini tidak lagi sembab. Ia berubah tajam, cerdas, dan penuh perhitungan. Ia tahu, langkah berikutnya tidak boleh terburu-buru. Semua harus disiapkan dengan matang, agar momen ketika ia menunjukkan identitasnya tidak hanya mengejutkan, tetapi juga memaksa mereka yang meremehkannya menyesal. Manda berdiri, menatap wajahnya di cermin sekali lagi. Sosok yang menatap balik kini berbeda dari yang kemarin. Mata yang dulu penuh air mata, bibir yang gemetar, dan pundak yang menunduk, kini tegak, pandangan menembus cermin dengan keteguhan. Ia menatap bayangan dirinya dan berbisik. Kau merendahkanku, Bu Ida. Kau menganggap aku miskin, tak berdaya, dan tak pantas dihormati. Tapi kalian semua salah. Aku bukan hanya Manda, gadis sederhana yang bisa kau hina sesuka hati. Aku pewaris sah. Dan malam ini, aku berhenti menangis. Kepalanya menunduk sejenak, menenangkan napas, sebelum ia melangkah maju dengan perlahan. Ia mulai membayangkan bagaimana caranya menghadapi Hendra, Ibu Ida, dan seluruh keluarga besar. Tidak dengan amarah yang buta, tetapi dengan bukti yang tak terbantahkan, dokumen yang menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Malam itu, kamar yang sebelumnya menjadi tempat Manda menangis, kini menjadi markas perencanaan. Ia mulai menata dokumen, menuliskan catatan kecil di sampingnya tentang urutan tindakan yang harus ia ambil, memastikan setiap langkah tepat. Ia ingin memastikan bahwa ketika ia muncul kembali di hadapan keluarga besar, mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga benar-benar menyadari kesalahan mereka. Ia menutup map coklat itu dengan rapi, meletakkannya di tas kecil yang selalu ia simpan di samping tempat tidur. Rasanya berbeda, rasa takut dan sakit hati digantikan oleh rasa percaya diri yang baru lahir. Malam itu, Manda memutuskan bahwa tangisan sudah berakhir. Ia duduk sejenak, menatap langit malam melalui jendela kamar, dan merasakan dingin angin yang menenangkan. Tidak ada lagi yang bisa merendahkanku, bisiknya pelan. Tidak ada lagi yang bisa membuatku takut atau menangis. Aku Manda, pewaris sah, dan mereka akan tahu. Di luar kamar, keluarga besar masih berada di ruang makan, tanpa menyadari bahwa gadis yang mereka kira miskin dan lemah kini telah menemukan kekuatan yang mereka tak pernah duga. Malam itu bukan lagi malam penghinaan bagi Manda, tetapi malam kelahiran seorang wanita yang akan membalikan keadaan, dengan cerdas, dengan tekad, dan dengan bukti yang tak terbantahkan. Manda menarik napas dalam-dalam, matanya menatap seluruh keluarga besar yang duduk di ruang makan. Wajahnya masih memerah dan berbekas kuah rendang, rambutnya sedikit acak-acakan, namun langkahnya mantap dan penuh keyakinan. Setiap mata yang tadinya menatap sinis kini terpaku padanya, terkejut melihat keberanian yang baru muncul dari gadis yang selama ini mereka anggap lemah. Ibu Ida, yang duduk di kepala meja dengan rasa puas setelah menghina Manda sebelumnya, langsung menatap dengan penuh ejekan. Oh, lihat. Sepertinya gadis miskin ini ingin minta maaf atas sikapnya. Cepatlah, katakan kau menyesal, Manda. Ejeknya, suaranya menyengat, disertai senyum sinis yang hampir meremehkan. Manda berhenti sejenak, menatap wajah Ibu Ida tanpa mengendurkan pandangan. Suaranya keluar tenang, mantap, berbeda dari biasanya yang selalu gemetar saat menghadapi ibu mertuanya. Sebelum aku pergi, ada sesuatu yang harus kalian tahu, ucapnya, suaranya nyaris bergema di ruang makan yang hening. Semua orang menahan napas, merasa penasaran sekaligus gelisah. Dian menatap Manda sambil menyeringai, masih yakin bahwa Manda akan jatuh di hadapan mereka. Hendra menatap istrinya dengan wajah campuran antara takut dan bingung, tubuhnya menegang karena tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Manda meletakkan tas di atas meja, membuka map coklat yang ia bawa. Perlahan, ia mengeluarkan dokumen-dokumen penting satu persatu, menata mereka di atas meja agar semua orang bisa melihat. Setiap lembar berisi bukti formal, surat resmi yang menyatakan bahwa Manda adalah pewaris tunggal dari salah satu perusahaan besar milik orang tuanya, sertifikat properti, dokumen warisan, dan surat-surat lain yang menjelaskan status dan identitas aslinya. Suasana semakin hening,
Hanya terdengar suara Manda membuka map dan menyusun dokumen. Semua orang menatap dengan tak percaya. Pak Surya menunduk, terdiam, wajahnya pucat. Hendra menatap dokumen itu, matanya membesar, bibirnya mengatup tanpa suara. Ibu Ida menertawakan Manda dengan nada meremehkan. Apa ini? Aku tidak peduli dengan selembar kertasmu. Kau pikir ini bisa mengubah apapun? Katanya, suaranya meninggi, yakin bahwa Manda masih tetap tidak berdaya. Manda tersenyum tipis, tanpa membalas ejekan itu. Ia mulai membuka lembar demi lembar dokumen, menunjukkan nama aslinya, sertifikat kepemilikan perusahaan, dan fakta bahwa ia adalah pewaris sah. Suara Manda tenang, tegas, dan setiap kata yang diucapkannya menusuk keheningan ruang makan. Ini adalah identitasku yang sebenarnya. Aku bukan gadis miskin yang kalian kira selama ini. Aku pewaris sah perusahaan orang tuaku, yang meninggal dunia dalam kecelakaan misterius bertahun-tahun lalu. Semua yang aku alami selama ini, hinaan, ejekan, fitnah, tidak menghapus fakta ini. Dan kalian, yang merendahkanku, harus tahu kebenarannya sebelum aku meninggalkan rumah ini. Setiap kata Manda diucapkan dengan jelas, tanpa ada keraguan, tanpa ada air mata yang menetes. Suasana di ruang makan berubah drastis. Dian yang biasanya suka menertawakan, kini membeku di tempatnya. Beberapa kerabat menatap Manda dengan mulut terbuka, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan Hendra yang selama ini sempat terpengaruh ucapan ibunya, kini menatap istrinya dengan kagum dan campuran rasa bersalah. Ibu Ida menatap dokumen itu, matanya melebar, wajahnya memucat. Ini tidak mungkin, gumamnya, suaranya serak, tidak bisa menyembunyikan rasa kaget dan takut. Tubuhnya gemetar, seakan tidak percaya dengan fakta yang ada di depannya. Manda menunduk sebentar, lalu menatap mata Ibu Ida dengan tatapan tajam dan tenang. Semua hinaan yang kalian lemparkan padaku, semua yang kalian anggap aku lemah, hanyalah kesalahan penilaian kalian. Aku bukan gadis miskin yang tak punya apa-apa. Dan malam ini, kalian semua harus menyadari siapa aku sebenarnya. Pak Surya yang biasanya diam, kini menatap istrinya dengan campuran lega dan kaget, tidak menyangka kebenaran ini akan muncul di hadapan mereka. Hendra masih berdiri, terpaku, perlahan mulai menyadari betapa selama ini ia salah menilai istrinya. Manda menutup map itu perlahan, namun tatapannya tidak pernah berpaling. Ia tahu, malam ini adalah momen yang akan mengubah seluruh dinamika keluarga besar Hendra. Semua hinaan, ejekan, dan penghinaan yang selama ini menimpa dirinya kini berada di tangan Manda, dan untuk pertama kalinya, ia memiliki kekuatan penuh untuk membalikkan keadaan. Keheningan menyelimuti ruang makan. Tidak ada satupun yang berani bersuara, bahkan Ibu Ida yang biasanya dominan, kini terpaku di tempatnya, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan matanya menatap Manda dengan rasa takut dan penyesalan yang mulai muncul perlahan. Manda menarik napas panjang, menatap seluruh keluarga, dan berkata pelan namun mantap, "Aku pergi sekarang, tapi ingatlah satu hal. Aku bukan lagi gadis yang bisa kalian hina sesuka hati. Aku adalah Manda, pewaris sah, dan siapapun yang meremehkanku, akan menyesal telah melakukan itu." Malam itu, di tengah lampu kristal yang berkilau, seluruh keluarga besar menyaksikan perubahan drastis dalam diri Manda. Gadis yang selama ini dianggap lemah, kini berdiri tegak, penuh percaya diri, dan membawa bukti yang tak terbantahkan. Suasana yang sebelumnya dipenuhi ejekan dan hinaan berubah menjadi keheningan yang menegangkan, seakan menunggu reaksi selanjutnya dari Ibu Ida dan seluruh anggota keluarga. Manda menatap satu persatu orang di sekitarnya, langkahnya mantap, dan tanpa menunggu jawaban, ia mengambil tasnya dan bersiap untuk meninggalkan rumah. Tetapi kali ini, bukan sebagai korban, melainkan sebagai wanita yang siap menghadapi konsekuensi dari kebenaran yang baru saja ia tunjukkan. Manda menarik napas panjang, menata dokumen satu persatu di atas meja dengan rapi. Sertifikat, surat perusahaan, dan akta waris, semua tertulis dengan jelas dan sah secara hukum. Nama yang tertulis di setiap dokumen itu membuat siapapun yang melihatnya terkejut. Amanda Pradipta Wijaya. Nama itu terdengar megah dan berwibawa, jauh berbeda dari gadis sederhana yang selama ini dipandang rendah oleh keluarga Hendra. Rafa, sepupu Hendra yang biasanya ikut menertawakan Manda,
menatap dokumen itu dengan mata melebar. Ia meraih salah satu lembar, membaca dengan teliti, lalu menatap Pak Surya dengan wajah kaget. "Pak, ini benar-benar nama Manda? Amanda Pradipta Wijaya?" Suaranya bergetar, tidak percaya. Pak Surya menunduk, memeriksa dokumen dengan tangan gemetar. Ia membaca ulang setiap baris dengan hati-hati, memastikan bahwa dokumen itu sah dan valid. Ini luar biasa. Amanda, dia, pewaris sah," gumamnya pelan. Suara penuh tak percaya dan campur aduk rasa kagum serta rasa bersalah. Ibu Ida, yang selama ini selalu memandang rendah menantu barunya, kini pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat, tangan gemetar menutup mulut, dan matanya menatap Manda dengan rasa takut yang begitu mendalam. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi." Suara seraknya hampir terdengar putus di tenggorokannya. Wajahnya yang tadinya penuh kesombongan kini berubah menjadi bayangan ketakutan. Dian, yang biasanya tertawa mengejek, kini menatap Manda dengan mulut ternganga. Ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Matanya menatap setiap dokumen seakan mencari celah untuk menyangkal kebenaran, tapi tidak ada. Semuanya sah, resmi, dan tak terbantahkan. Hendra, yang sedari tadi berdiri membeku, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari dokumen itu. Matanya membesar, mulutnya sedikit terbuka, jantungnya berdegup kencang. Selama ini ia menilai Manda dari penampilannya yang sederhana, dari ejekan ibunya yang merendahkan, dan dari lingkungan sekitarnya. Namun kini, semua itu runtuh dalam sekejap. Istrinya, yang selama ini ia kadang hina, kadang abaikan, ternyata adalah pewaris keluarga besar yang sangat berpengaruh. Ia menatap wajah Manda, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, rasa bersalah yang mendalam menyeruak di hatinya. Ia ingin meminta maaf, ingin memeluk dan menenangkan istrinya, tapi ia sadar bahwa kata-kata tak akan cukup. Ia terdiam, tak mampu berkata apa-apa, hanya menatap Manda dengan campuran rasa kagum, tak percaya, dan penyesalan. Manda, di sisi lain, berdiri tegak. Matanya tajam, penuh tekad, dan suaranya tetap tenang. "Selama ini kalian menilai aku dari luar, meremehkanku, bahkan menghina dan mempermalukanku. Tapi sekarang, kebenaran ini ada di depan mata kalian. Aku Amanda Pradipta Wijaya, pewaris sah dari orang tuaku. Semua hinaan dan ejekan kalian, tidak ada yang bisa menghapus fakta ini." Keheningan menyelimuti ruang makan. Hanya suara napas berat Ibu Ida terdengar. Tubuhnya masih gemetar hebat. Pak Surya menunduk dalam-dalam, merasa bersalah karena tidak pernah menegur istrinya yang selama ini merendahkan Manda. Rafa, yang biasanya berani mengoceh, kini hanya menatap dokumen itu dengan mulut terbuka dan mata melebar. Dian menggigit bibirnya, menyesal telah ikut mengejek Manda. Beberapa kerabat yang hadir mulai saling menatap, ada yang bergumam, ada yang menunduk malu karena menyadari bahwa selama ini mereka menilai Manda secara salah. Manda menutup salah satu dokumen dengan lembut, menatap mata Ibu Ida dengan pandangan yang membuat seluruh ruangan terasa membeku. "Aku tidak lagi gadis miskin yang bisa kalian hina sesuka hati. Dan malam ini, kalian semua menyaksikan sendiri siapa aku sebenarnya," ucapnya, suaranya jelas dan mantap, tanpa sedikit pun gemetar. Hendra menelan ludah, merasa campur aduk antara kagum, bersalah, dan terkejut. Ia ingin membela Manda, ingin melawan ibunya, tapi sadar bahwa kekuatan Manda kini jauh lebih besar daripada semua hinaan yang pernah ada. Ia menunduk sebentar, menyesali semua keraguan dan kesalahannya selama ini. Ibu Ida menutup mata sejenak, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Semua kesombongan yang dulu terlihat jelas kini luruh seketika, tergantikan oleh ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Manda tetap berdiri di depan meja, dokumen-dokumen di tangannya sebagai bukti yang tak terbantahkan. Malam itu menjadi titik balik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh keluarga besar. Sekali lagi, gadis yang selama ini dianggap lemah dan miskin, kini memegang kendali penuh atas situasi. Setiap orang menyadari bahwa Manda bukan lagi korban hinaan. Ia adalah wanita yang memiliki hak, kekuatan, dan bukti untuk membalikkan keadaan. Dan malam itu, ruang makan yang sebelumnya penuh ejekan dan hinaan, kini berubah menjadi saksi bisu dari kebangkitan seorang wanita,
Amanda Pradipta Wijaya, yang siap menuntut penghargaan dan rasa hormat yang selama ini ditolak darinya. Suasana ruang makan mendadak berubah kacau. Hanya beberapa detik setelah Manda selesai menata dokumen di meja dan menegaskan identitas aslinya, tubuh Ibu Ida melemah seketika. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar, dan matanya melebar ketika menatap nama Amanda Pradipta Wijaya tertulis jelas di dokumen itu. "Ini tidak mungkin," gumamnya serak, suaranya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, tanpa peringatan, ia terhuyung ke belakang. Tubuhnya tak mampu menahan tekanan rasa takut dan penyesalan yang membuncah. Semua orang terkejut ketika Ibu Ida jatuh pingsan di lantai. Tubuhnya terkulai lemas, napas tersengal, dan tangan menggenggam dada. Dian menjerit kecil, panik, sementara Rafa dan beberapa kerabat lain bergegas mencoba menolong. Pak Surya tampak kaku, tak tahu harus berbuat apa, hanya menunduk dan menyesal karena diam selama ini. Suasana yang tadinya dipenuhi kebencian, ejekan, dan rasa superioritas Ibu Ida, kini berubah menjadi kepanikan dan kekacauan. Hendra berdiri di dekat Manda, wajahnya pucat, bibirnya sedikit bergetar. Ia menyesal telah membiarkan ibunya memperlakukan istrinya dengan hina dan kasar. Manda, aku," kata Hendra tergagap, namun Manda tak menoleh. Matanya yang dingin menatap ke depan, menahan rasa sakit hati yang selama ini menumpuk. Tanpa membalas Hendra, Manda melangkah maju, setiap langkahnya mantap dan tegas. Suara sepatu yang mengenai lantai terasa menegaskan kehadiran seorang wanita yang kini tak bisa diremehkan lagi. Ia berhenti sejenak di ambang pintu ruang makan, menatap seluruh keluarga besar yang kini tampak canggung, kaget, dan menyesal. Suaranya keluar lirih, tenang, namun menusuk setiap hati yang mendengar. "Inilah akibatnya jika kalian menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Menghina, merendahkan, dan menilai seseorang hanya dari status atau penampilan. Kalian akan menyesal. Aku Amanda Pradipta Wijaya, dan malam ini kalian melihat kebenaranku." Ruang makan hening. Tak ada satupun yang berani bersuara. Bahkan Hendra yang biasanya paling vokal, hanya mampu menunduk, menyesali semua kesalahannya. Tubuh Manda tegap, matanya menyala penuh ketegasan, dan wajahnya tetap dingin tanpa sedikitpun emosi yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini meremehkannya. Ia kemudian melangkah ke pintu depan dengan mantap, meninggalkan rumah yang selama ini penuh hinaan dan fitnah. Setiap langkah terasa seperti gema dari ketegasan yang baru lahir, meninggalkan ruang makan yang kini dipenuhi rasa takut, penyesalan, dan keheningan yang mencekam. Hendra berusaha mengikuti, namun ragu. Ia ingin menahan Manda, ingin meminta maaf, namun sadar bahwa momen ini bukan untuk membela dirinya sendiri, melainkan untuk Manda menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan dan hak yang sah. Di luar, udara malam terasa dingin namun menyegarkan. Manda menatap langit sebentar, menarik napas panjang, dan merasakan beban yang selama ini menekannya perlahan terangkat. Ia tidak lagi gadis yang bisa dipermainkan, tidak lagi istri yang selalu menunduk, dan tidak lagi korban hinaan. Malam itu, Amanda Pradipta Wijaya lahir kembali sebagai wanita yang mandiri, kuat, dan penuh harga diri. Di dalam rumah, keluarga besar masih terpaku, menatap pintu yang baru saja ditutup Manda. Ibu Ida masih pingsan di lantai, Pak Surya menunduk menyesali semua yang terjadi, dan Hendra berdiri kaku, tersadar bahwa selama ini ia salah menilai orang yang paling ia cintai. Manda berjalan menjauh, langkahnya tegap dan percaya diri, meninggalkan mereka semua dalam penyesalan dan kebingungan. Suasana yang tadinya penuh hinaan kini berubah menjadi saksi bisu kebangkitan seorang wanita yang selama ini dipandang rendah. Namanya, identitasnya, dan kekuatannya kini menjadi fakta yang tak bisa dibantah siapapun. Malam itu menjadi titik balik, bukan hanya untuk Manda, tetapi untuk seluruh keluarga besar Hendra. Mereka menyadari bahwa kekuatan dan harga diri tidak bisa diukur dari penampilan atau status sosial semata. Dan Manda, dengan ketegasan yang baru lahir, meninggalkan rumah itu sebagai simbol bahwa seorang wanita, meski dipandang remeh, bisa bangkit dan menuntut penghormatan yang layak ia dapatkan. Manda melangkah perlahan ke rumah bibinya. Napasnya masih berat karena campuran lega, marah, dan lega. Setibanya di rumah, bibinya yang menunggu di teras langsung memeluknya erat. Air mata Manda akhirnya menetes.
Tapi kali ini bukan karena hinaan atau kesedihan, melainkan rasa lega yang tak terkatakan. "Bibik, aku berhasil menghadapi semuanya," kata Manda pelan, suaranya masih bergetar. Bibinya tersenyum lembut, menepuk bahu Manda, dan berkata, "Aku selalu tahu kau kuat, Nak. Sekarang saatnya kau menata hidupmu sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya." Hari-hari berikutnya Manda memulai babak baru kehidupannya. Ia kembali ke dunia yang selama ini tersembunyi darinya, perusahaan besar milik orang tuanya. Dengan tekad, kepintaran, dan ketekunan yang diwarisi dari keduanya, Manda perlahan membangun kembali perusahaan. Ia mengatur strategi, mengenal karyawan, dan menunjukkan kepemimpinan yang adil namun tegas. Setiap langkahnya penuh perhitungan, tidak ada yang dilewatkan. Berita tentang kebangkitan Manda dan identitasnya yang sebenarnya menyebar dengan cepat. Mereka yang dulu merendahkannya, termasuk keluarga Hendra, terkejut. Kekuatan dan pengaruh yang kini dimiliki Manda membuat mereka tercengang. Nama Amanda Pradipta Wijaya tiba-tiba menjadi simbol kesuksesan dan kekuatan, dan semua orang menyadari bahwa selama ini mereka telah salah menilai. Di sisi lain, keluarga Hendra mulai merasakan dampak dari perilaku sombong dan arogansi Ibu Ida. Reputasi mereka tercoreng, gosip menyebar tentang bagaimana mereka memperlakukan Manda, gadis yang sebenarnya berasal dari garis keturunan kaya dan berpengaruh, dengan hinaan dan kasar. Pak Surya menunduk menyesal, menyadari bahwa diamnya selama ini hanya memperparah keadaan. Hendra, yang sempat goyah dalam hubungannya dengan Manda, kini merasa bersalah namun belajar untuk menghargai arti ketulusan dan cinta yang tulus. Manda tidak membalas dengan amarah. Ia membiarkan waktu dan kesuksesan menjadi bukti nyata bahwa menghina seseorang tanpa memahami hakikatnya hanyalah kesalahan besar. Setiap langkahnya membawa Manda lebih dekat pada kehidupan yang ia impikan sejak kecil. Bebas, dihormati, dan mandiri. Beberapa bulan berlalu, dan Manda mulai membangun kehidupan yang stabil dan bahagia. Ia membuka program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu, bekerja sama dengan karyawan yang setia, dan tetap rendah hati meski kekuasaannya kini jauh melampaui semua yang pernah menghina dirinya. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang harta atau status, tetapi juga tentang hati yang tetap tegar di tengah badai. Suatu sore, Manda duduk di teras rumah bibinya, menatap langit senja yang berwarna keemasan. Angin lembut mengelus wajahnya, seakan membawa pesan bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Bibinya duduk di sampingnya, menepuk tangannya, dan berkata, "Nak, lihatlah, kau telah membuktikan kepada dunia siapa dirimu sebenarnya. Tapi yang paling penting, kau tetap menjadi dirimu yang tulus dan baik hati." Manda tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Bibik, aku sadar sekarang, kesederhanaanku bukan kelemahan. Semua hinaan dan cobaan yang kuhadapi membentukku menjadi wanita yang kuat. Aku bisa memaafkan mereka, tapi aku tak akan lupa. Karena dari semua itu, aku belajar menghargai diri sendiri lebih dari sebelumnya." Malam pun tiba, lampu-lampu kota mulai menyala. Manda menatap bintang-bintang di langit dan berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan, untuk semua ujian, untuk semua kekuatan yang kau berikan. Aku siap menjalani hidupku dengan penuh keyakinan dan keteguhan." Kepada para pembaca yang telah mengikuti perjalanan Manda, kisah ini mengingatkan kita bahwa kesederhanaan dan ketulusan hati tidak pernah kalah oleh hinaan dan kesombongan. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang terlihat di luar, karena setiap orang memiliki kekuatan dan nilai yang mungkin tersembunyi di balik kesederhanaannya. Semoga kisah ini memberi inspirasi, keberanian, dan pengingat bahwa kita selalu bisa bangkit, apapun rintangan yang menghadang. Terima kasih telah membaca perjalanan Manda. Tetaplah percaya pada diri sendiri, hargai orang-orang tulus di sekitar, dan jangan pernah menyerah pada keadaan. Salam hangat dan penuh inspirasi.